ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bendahara. Ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan, dia akan berhubungan dengan sekretaris. Jadi di luar itu kita nggak bisa ikutkan, karena itu sifat kredensial ya. Tapi apa perlu selain membuat laporan atau ketika selesai baru dibikin laporan itu akuntan tersebut? Akuntan publik ya itu udah berjalan, dan memang sampai saat ini laporan keuangan dari bendahara itu belum diberikan. Jadi kita sudah bekerja menggunakan mutasi rekening yayasan yang ada. Jadi itu akan makan waktu. Mas, ketika pihak yayasan ingin Mas Heri menjelaskan soal masuk dan keluar biaya tersebut dari Mas Heri sendiri. Ya, pihak yayasannya yang mana gitu, karena saya berkoordinasi dengan masing-masing individu dan bahkan WA grupnya pengurus yayasan. Saya tanyakan siapa yang membuat surat ini itu, mengerti nggak substansinya? Nggak ada yang menjawab. Siapa yang tanda tangan di sini, betulkah tanda tangan atau tidak? Tidak ada yang menjawab. Jadi kalau saya lebih sering berkomunikasi itu secara langsung gitu, bukan melalui. Jadi karena mereka juga tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, dan beberapa pun ada yang berkomunikasi secara japri kepada saya dan menyatakan tidak pernah ikut tanda tangan, tidak mengetahui surat. Nah itu bisa saya duga ada hal-hal yang memang terjadi di situ. Mas, perihal tadi surat kuasa di pengadilan, katanya dari 9 orang pengurus hanya Mas Heri yang tidak ada di dalam situ. Seperti apa? Ya itu kan bisa dilihat teman-teman ya, surat kuasa dari yayasan yang tidak ada ketua yayasannya. Jadi maksudnya apa gitu kan? Nah ini bisa diduga seolah-olah beliau-beliau yang mengkudeta saya kan gitu itu. Dan itu tidak absah di dalam ADART yayasan. Selama ketua yayasan masih sehat, tidak berhalangan tetap, tidak gila, tidak sakit keras, tidak di penjara, belum meninggal dunia, itu tidak bisa diintervensi seperti itu bahkan oleh seluruh pengurus. Karena kalau mereka baca ADART dan kebetulan ADART masih menggunakan periode sebelumnya, gitu, masih ADART yang dibuat oleh ketua sebelumnya, itu nggak bisa seperti itu. Dan ketua itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah dan pelaksanaan kegiatan yayasan. Gitu. Makanya saya selalu bilang kalau memang mau cawe-cawe, masuk lagi jadi ketua yayasan. Kita bicarakan. Sejak fungsi itu seperti apa? Gitu. Karena kalau saya tetap saya masih ada di yayasan dan memang Ibu NP itu sudah di luar. Itu bukan sejak fungsi. Memang itu demikian dinamika organisasi aja. Saya nggak ada pembelaan karena memang itu untuk pembayaran audit akuntan publik gitu kan. Jadi kita nggak ada pembelaan, silakan aja nanti kita akan buktikan, itu akan kita buka. Artinya memang yang kami tahu ya kayak ini rinciannya apa adanya sampai biaya-biayanya itu semua ada bang. Ada. Dan Jadi bisa dikonfirmasi uang saku juga itu bukan uang sisa donasi atau seperti apa ya? Bukan sisa uang donasi. Bukan sisa uang donasi. bukan. Justru rekening yayasan itu setelah ditarik 1,3 itu dia sisanya kan ada sendiri ya di situ ya, hanya sekitar sekian juta gitu kan. Dan uang yang masuk 100 juta itu murni dari uang CSR-nya Bank Densu gitu. Itu masuk ke rekening yayasan memang. Dan itu semuanya sudah tahu. Gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin, dan itu keperluannya untuk apa juga udah tahu gitu. Makanya kenapa sekarang jadi begini kita nggak tahu. Mas, kedepannya akan ada bertemu dengan pihak yayasan nggak sih untuk musyawarahkan? Mungkin meluruskan atau gimana? Pihak yayasan yang mana nih? Karena saya kan pihak yayasan. Kita juga punya WA group, kita punya japri masing-masing, kita juga masih berkomunikasi satu sama lain. Nggak ada isu.
masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Kalau mereka semua pendiri itu ingin mengelola yayasan, mereka harus masuk sebagai badan pengurus gitu. Jadi kewajiban mereka adalah hanya menerima laporan tahunan gitu. Dan itu disebutkan di undang-undang yayasan. Kan pihak Martin menyebutkan mengatasnamakan yayasan. Yang siapa? Ketika preskon kemarin mengatasnamakan yayasan. Tapi Mas sendiri memang berkomunikasi nggak sih dengan anggota-anggota yayasan lain? Saya berkomunikasi dan saya tanyakan siapa yang bertanda tangan, siapa yang seperti itu, apakah mereka mengetahui konsekuensinya, apakah mereka mengetahui substansi suratnya, dan itu hanya beberapa yang menjawab, hanya beberapa yang memang memberikan informasi, dan informasinya itu dugaannya tetap dia seperti itu, bahwa mereka tidak banyak mengetahui tentang hal itu, kan itu jadi polemik. Kalau itu saya kembalikan ke Ibu NP, kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan, bahwa kita di sini bekerja lurus. Kita kan mau audit, kan Ibu NP sering juga bikin statement kan di media, audit aja yayasan saya siap diapain aja kalau yayasan terbukti bla bla bla. Sekarang ini kita sedang mengaudit. Kenapa kita dijegal-jegal? Kita ini mau melakukan hal yang baik. Jadi saya juga diingatkan kepada organ yayasan, kita ini mau melakukan hal yang betul, hal yang formil, hal yang memang sudah sesuai sesungguhnya. Jadi ketika ada yang menyimpang, ini akan saya anggap sebagai suatu hal untuk mencegah gitu, mencegah suatu kebenaran gitu kan. Jadi bahaya buat mereka, dan mereka itu masing-masing individu, mereka harus bertanggung jawab atas namanya sendiri. Mereka nggak bisa bilang, oh saya disuruh, oh mas tahu kan saya dipaksa, nggak bisa. Jadi saya ingatkan lagi, seluruh badan pengurus mereka itu orang dewasa, mereka harus bertanggung jawab, namanya ada di sana sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Makanya baca lagi ada RT, setiap ada surat yang keluar pahami isinya dan pastikan dia mereka betul yang tanda tangan, bukan tanda tangan yang digunakan oleh orang lain. Mas diminta hari ini jadwal kami itu secara tertulis atau sudah sampai ini masih tersebut Mas Giri? Ya itu suratnya yang saya pertanyakan termasuk gitu, karena uang itu dibayar untuk audit akuntan publik. Audit itu dipersyaratkan oleh Permensos. Kenapa dipermasalah-permasalah, nggak mau diaudit atau seperti apa? Dan itu yang saya tanyakan, alas hak mereka. Seperti itu. Tapi setelah penerbitan uang tersebut sudah ada Informasikan ke bendahara, kita akan payment, dan setelah payment saya minta laporan keuangan, dan sampai hari ini tidak diberikan. Makanya kita sudah bekerja menggunakan lunasi rekeningnya. Bang, dan itu sudah diserahkan kepada yayasan dari semua pengeluaran selama di NTS sendiri kan sudah ke Kemensos tuh. Semua ini sudah diserahkan juga belum ke yayasan? Jadi sampai yang 100 juga itu. Jadi begini, itu semua udah saya informasikan gitu kan. Kita itu punya namanya grup khusus donasi, isinya ketua, sekretaris, bendahara. Di situ semua udah tahu, di situ semua saya informasikan. Di luar itu tidak berhak untuk menerima informasi. Gitu. Jadi yang di luar itu ya silakan nanti laporan tahunan. Ini justru yang mau saya lakukan audit tahunan, laporan untuk mereka juga. Gitu. Iya, betul gitu. Jadi kalau memang yayasan ini memang baik, bagus, bersih, harusnya semua mendukung dong, kan gitu. Kenapa kok seolah-olah tidak ingin? Mas Giri, ada konsumen nggak sih yang sendiri balik ke yayasan jadi kelola lagi? Kita terbuka aja, nggak apa-apa. Semua tugas dan tanggung jawab, kalau memang beliau mau lagi jadi ketua yayasan, akan dengan senang hati saya bicarakan dan akan saya proses. Tapi sampai saat ini kan saya juga masih di blog, di WA, di sosmed masih di blog, saya belum ada. Bang, terkait abang katanya duganya mau memisahkan anak asuh Novik sama Novi itu gimana tuh Bang? Bisa dijelaskan? Dari mana kan gitu, kalau memang dia yang menyebutkan seperti itu harusnya dia menyertakan bukti. Yang pertama itu. Yang kedua, hati-hati, anak itu sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, undang-undang tidak boleh dipublikasi di media. Teman-teman bisa cek sendiri anak itu ada tidak di media, kan itu ada, nggak ada. Ya sudah, kalau memang nggak ada kan, kalau memang ada kan ya jadi pertanyaan. Bah, ini Novi juga kemarin menyebut Enggak, saya nggak membuka data apa-apa, itu media kan, media punya kebebasan pers. Saya hanya menjawab apa yang ditanya oleh beliau. Yang Mas Giri,
yayasan boleh dicek saya menerima gaji atau tidak. Karena sampai saat ini tidak ada. Gitu, justru bahkan banyak badan pengurus yang menerima gaji dari yayasan dan itu menyimpangi aturan yayasan. Jadi hati-hati ketika menuduh orang, lihat dulu diri sendiri. Itu di masa depan nanti kita nggak bisa ramal sekarang ya. Kita jalanin yang hari ini aja. Kemungkinan perbaikan kan? Semua kemungkinan itu pasti ada, kita berintikan baik dan saya ya momen lebaran mungkin bisa jadi momentum. Ada komunikasi dengan pihak berkuasa? Ada, saya pertanyakan tadi yang saya tanyakan tentang surat-surat itu. Responnya seperti apa? Ya beliau mengiyakan, silakan di cross check kebenarannya dan saya konfirmasi. Oke, thank you.